Puji Tuhan kepada kita keluarga besar House of Grace Ministry. Haleluya. Dan kepada kita semua umat-umat Tuhan yang boleh berkenan dengan kegiatan live Facebook kami. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama sehidangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap suara saya boleh terdengar jelas ya di handphone atau lewat media TV ya, sehingga apa yang menjadi message dari firman Tuhan boleh betul-betul kita bisa tangkap dengan baik, dan itu boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kita semua. Topik atau judul kita pada minggu ini, sebagaimana yang biasanya saya share di Facebook maupun di status WA kami suami istri, yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat, adalah jangan curang. Jangan curang. Tentu ada maksud Tuhan kepada kita semua. Adakah kita hari-hari ini tidak curang? Atau adakah hari-hari ini kita berlaku curang kepada Tuhan dan kepada sesama? Maka dari itu firman Tuhan pada saat ini kembali hadir, bertolak dari judul jangan curang. Mari kita membaca satu pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan 25 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Kitab Ulangan 25 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Sukatan dan Timbangan yang Benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada dalam rumahmu dua macam efa, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu efa yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, ya, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hai gereja Tuhan, sesuai dengan judul kita hari ini, jangan curang. Haleluya. Katakan amin, jangan curang. Kita mau merujuk dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa curang itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak adil. Ya, atau kehidupan manusia yang tidak lurus hatinya. Ya. Tidak jujur atau munafik. Kalau dilihat dari kehidupan rumah tangga, curang itu identik dengan ya perselingkuhan. Ya. Jadi sekali lagi, curang itu merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak jujur
tidak hadir kehidupan manusia yang tidak lurus hatinya, ya, munafik, dan kalau dilihat dalam kehidupan rumah tangga, orang yang selingkuh, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan curang. Bertolak dari kitab Ulangan sebagaimana yang sudah kita baca di sana. Kembali firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Disampaikan dalam tulisan ini, kita memperhatikan timbangan kita memperhatikan efah, ya, satu volume, ya, yang kita gunakan, yang kita berikan. Adakah itu adil atau tidak, gitu. Sama besar atau tidak. Nah, itu. Sebab masyarakat Israel atau umat Tuhan yang dalam hal ini bangsa Israel pada masa-masa itu diatur oleh hukum Taurat yang diberikan Tuhan untuk menjadi acuan bagi mereka ketika mereka menjalani hari-hari mereka. Hukum Taurat adalah acuan bagi mereka. Dan salah satu hal yang menjadi tuntutan, salah satu hal yang menjadi kerinduan Allah, ya, agar kehidupan bangsa Israel tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di antaranya sekali lagi, agar mereka tidak berlaku curang. Haleluya. Dituntut, diminta, diharapkan agar mereka tidak berlaku curang. Berbicara mengenai curang, terkadang ya, ada orang-orang tertentu, ada pihak-pihak tertentu, ada oknum-oknum tertentu, ya. Ketika kita mungkin ada dalam satu lingkungan jual beli, ya, masih ada kita jumpai pihak-pihak yang berlaku curang dalam timbangannya, dalam dalam jumlahnya, ya, volumenya, banyaknya, ya. Dan dikala itu, kalau dijumpai ada di antara pedagang yang melakukan curang, yang seharusnya kita berbelanja mungkin 1 kilo, itu kalau kedapatan pedagang berlaku curang, belanjaan kita itu akan ditambahkan 1 ons, 2 ons, gitu ya. Pokoknya dilebihkan dari apa yang seharusnya kita terima, gitu. Bertolak dari apa yang menjadi tuntutan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan itu pun datang kepada kita saat ini. Tuhan berharap agar gereja Tuhan yang hidup di masa sekarang memperhatikan hal ini. Jangan berlaku curang. Amin. Berapa banyak dari kita yang sudah tahu kebenaran Tuhan ini, tetapi masih juga melakukan kecurangan. Bertobat. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, kegiatan-kegiatan apapun yang engkau lakukan, hendaknya lah kita jangan curang.
Haleluya. Sebab di dalam pembacaan kita tadi, kalau kita tidak curang, sebagaimana kebenaran Tuhan datang kepada bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang ke-15, kita lihat di bagian B, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada berkat umur panjang di sana. Ada berkat kebahagiaan di sana. Ada berkat kenikmatan di sana bagi mereka yang tidak berlaku curang. Terhadap sesama aja Tuhan tidak kehendaki, apalagi berlaku curang kepada Tuhan. Sekali lagi, terhadap sesama manusia itu ditentang oleh Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Sebab ketika kita berlaku curang, sebagaimana yang telah diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel di ayatnya yang ke-16, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Berbicara mengenai hal kekejian bagi Tuhan, ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Adakah di antara kita berharap kita tidak disukai oleh Tuhan? Saya yakin semua kita berharap kita ini disukai oleh Tuhan. Kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Betul? Ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Dalam mengiring Tuhan, kita berharap Tuhan memperhatikan kita. Kita berharap Tuhan peduli dengan kita. Ya, kita berharap perjalanan iman kita, setiap perbuatan kita disukai oleh Tuhan. Setiap perbuatan kita dilirik oleh Tuhan. Kita aja kalau dicuekin oleh orang, dicuekin oleh keluarga, dicuekin oleh teman, dicuekin oleh sahabat, dicuekin oleh kerabat. Kita bilang, salah apa ya? Salah apa kita ini? Gitu. Terkadang kita berkata begitu. Terkadang kita merasa sedih, kenapa kita nggak dilirik, kenapa kita dicuekin orang. Merasa sedih. Bagaimana kalau Tuhan cuek dengan kita? Karena ulah kita. Kita berbuat curang kepada orang lain. Kita berbuat curang kepada Tuhan. Maka dari itu, peringatan ini datang kepada bangsa Israel. Peringatan ini pun datang kepada kita. Sekali lagi, apapun profesimu, apapun yang menjadi kegiatanmu hari-hari ini, mari jangan berlaku curang. Amin. Sebab mereka yang berbuat curang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ini kebenaran. Ini firman. Maka dari itu, perhatikanlah. Amin. Tuhan berharap kepada kita agar kita berlaku jujur, ya, agar kita berlaku adil, agar kita tidak menjadi manusia yang hipokrit, munafik, ya. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, bagaimana kita membangun rumah tangga, ya, dengan penuh kasih mesra, ya. Bawa itu dengan kekuatan cinta. Jangan ada perselingkuhan. Jangan ada kecurangan di antara kita suami istri. Jangan ada. Tetapi mari kita bangun satu kekuatan cinta.
Ya, kekuatan cinta akan menghadirkan satu keharmonisan rumah tangga. Perbedaan hal yang biasa, tetapi kekuatan cinta itu yang akan membuat rumah tangga itu awet, harmonis, dan hidup bahagia. Sesederhana apapun kita, asalkan cinta itu kuat di antara kita. Ya, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dengan segala kekurangan-kekurangan kita masing-masing, akan tetap hadir keharmonisan dalam berumah tangga. Akan tetap muncul kebahagiaan, ya, kenikmatan dalam berumah tangga. Haleluya. Jangan ada curang, ya. Mari kita akan melihat dalam Titus 2. Saya minta remaja Ishak untuk membacakan firman Tuhan di dalam kitab Titus 2 ayat 9 sampai 10. Puji Tuhan. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Haleluya. Rasul Paulus dalam tulisannya ya, lewat kitab Titus, ya, Titus 2 ayat 9 sampai 10, kembali saya baca. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, ya, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Puji Tuhan. Disebutkan di sana, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, ya. Kepada kita semua pun firman Tuhan ini datang. Mari kita mau taat, kita mau jujur, kita mau berlaku adil, ya, menjadi manusia yang disukai oleh sahabat, keluarga, teman, meskipun banyak kekurangan, ya. Tetapi mari kita berusaha memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain percaya dengan kita. Terlebih, buatlah perjalanan kehidupan kita ini disukai oleh Tuhan. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan curang. Amin. Di dalam Titus ini, di ayatnya yang ke-10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 menuntut kita, hendaklah kita tulus dan setia. Tulus, bukan bulus. Tulus, bukan hipokrit. Tulus. Ketulusan itu keluar dari dalam hati kita, ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya, dengan tidak curang. Apa yang seharusnya yang mereka terima, kita kasih gitu loh. Jangan yang seharusnya mereka terima, kita tidak kasih gitu. Itu namanya curang. Ada kalanya orang-orang bermain data.
sesuatu hal yang seharusnya orang lain terima, karena mereka tidak tahu, kita bermain data. Hanya kita yang tahu, dan beberapa orang mungkin yang tahu, dan Tuhan pun tahu. Tuhan gak buta. Hai gereja Tuhan, keluarga House of Grace Ministry, dan kepada kita semua, Tuhan gak buta. Begitu jelas di pemandangan Tuhan kalau kita berlaku curang. Nggak ada yang lihat, kita main data aja. Yang seharusnya orang ini terima, kita pangkas. Udah nggak usah lah. Jangan berlaku curang terhadap orang lain. Apalagi kita yang sudah tahu kebenaran. Kalau bisa, Bapak Ibu gereja Tuhan pada posisi kehidupan mungkin orang-orang hebat, orang-orang kuat. Mari kita bantulah orang-orang yang seharusnya kita perlu bantu. Kita mudahkan, ya. Selama itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, tidak berbenturan dengan kebenaran Tuhan, kenapa tidak kita bantu? Orang yang seharusnya kita bantu, kita bantu. Jangan kita curangi, gitu. Apalagi mereka-mereka yang mungkin lemah, ekonomi lemah, aduh kasihan. Janganlah kita curangi. Haleluya. Tetapi mari kita bantu orang lain dengan penuh ketulusan. Amin. Dengan penuh keikhlasan, tulus dan setia. Haleluya. Jadi di dalam Titus kita dihimbau juga, ya, bukan hanya kepada mereka-mereka yang ada pada waktu itu, pada masa itu, pada masa sekarang pun kita dituntut jangan curang. Tetapi mari hendaknya kita berlaku adil, ya. Kalau di dalam tulisan ini kita memainkan peran kita sebagai sesama manusia, tulus terhadap orang lain, tulus kita membantu, tulus kita meringankan beban orang lain. Jangan kita curangi mereka. Haleluya. Sebab demikian kita di dalam tulisan tersebut sebab dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Dengan demikian kita menerima apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kita tidak menolak apa yang menjadi ajaran Tuhan. Kita memuliakan ajaran Allah. Haleluya. Kita lanjut, mari kita lihat Amsal Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28 bagian A. Bagian A saja kita baca. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Banyak kali kita jumpai terkadang ada pertengkaran, ternyata hal yang membuat terjadinya pertengkaran akibat adanya kecurangan. Banyak kali terjadi perselisihan paham, berujung pada pertengkaran, Ternyata faktor atau hal yang mempengaruhi adalah kecurangan. Jadi jelas bagi kita unsur curang, hal curang, faktor curang itu sungguh tidak baik, hanya mendatangkan pertengkaran, hanya mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Hati-hati kalau itu sesuatu kekejian bagi Tuhan,
sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Ya, jangan kita menjadi gereja Tuhan yang memainkan perjalanan iman kita sesuatu yang tidak dilirik Tuhan, tidak disukai Tuhan. Haleluya. Perlu kita ketahui, dan mungkin kita telah ketahui, saya coba mau berkata kepada kita semua bahwa sifat curang itu adalah sifat dasar dari iblis. Curang. Ya. Hanya mau merugikan orang lain saja. Hanya mau mengambil untung. Itu sifat dasar dari iblis. Ya. Curang. Sebaliknya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah pribadi yang adil, ya. Pribadi yang tulus mengasihi kita. Mari kita ikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tulus mengasihi kita. Dia tidak pernah mencurangi kita. Maka dari itu, janganlah engkau curangi sesamamu, dan janganlah engkau curangi Tuhan. Berapa banyak nasar yang engkau telah bangun dengan Tuhan. Tuhan, ketika aku diberkati, aku mau berkorban. Berapa banyak engkau mencurangi Tuhan dengan nasarmu. Kalau aku diberikan jabatan, mendapatkan promosi, aku mau berbuat lebih untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sampai sekarang ini, apa yang menjadi nasarmu, apa yang menjadi komitmenmu, engkau pun tidak memenuhinya. Engkau pun tidak melakukannya. Tuhan, kalaupun aku sembuh dari sakit, aku mau berbalik datang bertobat kepada Tuhan. Mau setia kepada Tuhan. Ketika engkau dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, hidupmu makin rusak. Hidupmu makin berantakan. Di mana nasarmu? Di mana komitmen yang kau telah bangun dengan Tuhan? Sementara menjelaskan apa yang kita munculkan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, itu bagian dari kecurangan kita manusia kepada Tuhan. Jangan kita curangi Tuhan dengan nasar-nasar kita. Terhadap sesama aja kalau kita mendapatkan janji, oh bro, sis, bro, ya, sis. Kalau orang Jakarta bilang, minta doa deh. Kalau proyek gue goal, gua nggak lupa deh. Lu lupa deh, gua nggak lupa deh. Kalau proyek gue lolos, goal, tembus, nggak lupa deh gue. Tenang aja loh, gue pasti kasih. Berapa sih? Ketidak-tidaknya kontrakan ya, kontrakan 1 tahun ya, gampang. Jangankan 1 tahun, 1 bulan punya nggak dikasih-kasih. Hello. Sesama manusia, ketika kita diperlakukan curang seperti itu, ya, kita kecewa. Bagaimana kepada Tuhan? Aku Tuhan pengen sembuh, Tuhan sembuhkan. Tetapi engkau tidak mau ke gereja, tidak mau ke persekutuan, tidak mau bertobat, tidak mau ada di jalan Tuhan. Engkau tetap ada di jalan-jalanmu yang lama. Engkau tidak mau dipulihkan, engkau tetap mau ada pada kehidupan yang rusak. Engkau tidak mau ada di jalan-jalan yang terang. Kita tetap mau ada di jalan-jalan yang gelap. Sadarlah. Sadar.
Haleluya. Firman telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan sorga hari ini boleh terinformasikan dengan jelas kepada kita. Dan apa yang menjadi tuntutan Tuhan hari ini, agar kita tidak berlaku curang. Dengar baik, pahami dengan betul, dan mari kita mau lakukan. Menjadi hidup yang tidak curang, menjadi gereja yang tidak berlaku curang, menjadi pekerja, menjadi pemimpin yang tidak berlaku curang. Tetapi mari kita mau jujur, kita mau adil, ya, dan kita tidak mau menjadi orang yang munafik. Sebab ingat, curang adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang jujur, orang yang tidak berlaku curang akan mendapatkan umur yang panjang. Katanya begitu tadi firman Tuhan, toh? Berkat kebahagiaan, berkat kenikmatan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bawakan kepada kita semua keluarga besar House of Grace Ministry. Jangan curangi Tuhan. Jangan curangi sesamamu. Maka hidup kita akan semakin lebih baik dan lebih baik. Diberkati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan.